Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi hari ini kembali kita ingin menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Kita ingin menikmati baik Tuhan. Karena hanya di dalam baik Tuhan kita dapat menikmati segala kebajikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya mari siapkan hati saudara, siapkan hidupmu. Kita ingin menyembah Tuhan pagi hari ini. Nyatakanlah kerinduanmu kepada Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan yang kami mau naikkan Tuhan di hadapan hadirat, menyenangkan hatimu ya Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama semua umat Tuhan katakan satu hal yang kurindu Tuhan. Amin. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Amin. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin, amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sama-sama kita mau katakan haleluya. Satu hal yang kurindu, ini kerinduan kami Bapa, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Amin, amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, amin. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
sukacita surga yang menjadi kekuatan bagi kami. Mari semua umat Tuhan yang siap memuji Tuhan berkata bersama, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama saudara kita bangkit berdiri. Saudara siap menerima sukacita Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita, umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan pernah selamanya, katakan, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata beriku. Haleluya. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, kasih setia Tuhan tak akan pernah berubah, saudara. Mari nikmati sukacita Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan pernah selamanya, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata beriku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan pernah selamanya, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata beriku. Lagi katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan pernah selamanya, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata beriku. Lagi katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan pernah selamanya, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata beriku. Sukacita surga, sukacita surga nyata beriku. Sukacita surga, sukacita surga nyata beriku. Haleluya, haleluya. Saudara siap terima janji Allah? Amin. Haleluya. Kita umat-umat Tuhan yang selalu berdoa di hadapan Tuhan pasti akan menikmati penggenapan janji-janji. Amin. Haleluya. Kita akan melihat penuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari semua umat Tuhan katakan
Haleluya. 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 Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri lagi bagi kami. Ada di awal bulan Juni ini Tuhan, kami mau menikmati berkat kemurahan Tuhan lewat tubuh dan darah-Mu, lewat persekutuan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami terus diperbaharui dari hari ke hari, sampai kami boleh melewati setiap pergumulan-pergumulan kami. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan berjalan dan menikmati segala sesuatu yang baik. Berfirman-Lah Tuhan, kami buka hati kami buat kebenaran-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan boleh membuka hati pikiran kami untuk kami terus dibenahi oleh kebenaran-Mu, sehingga hari-hari kami menjadi hari-hari di mana kami boleh menikmati sukacita sorga. Urapi hamba-Mu, dan biar pengurapan Allah juga ada bersama dengan setiap umat-umat-Mu. Kami siap menikmati kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu kembali dalam ibadah raya di Minggu 7 Juni. Ya, saudara-saudara, hari demi hari, minggu demi minggu, tanpa terasa kita bisa melewati. Dan saya begitu yakin dan percaya semua karena anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Jemaat Shekinah, sudah lama tidak pengakuan Alkitab. Kita ibadah online selalu nggak ada pengakuan Alkitab. Tapi kali ini mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita pegang Alkitab kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan tinggalkan kepada kita. Angkat tinggi Alkitab saudara, sebagai pengakuan kita mau meninggikan firman yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Pengakuan akan Alkitab. Ini Alkitab saya ada, saya kuat, saya sanggup karena anugerah Tuhan. Saat ini saya mau belajar lagi firman-Nya, saya akui kebenarannya, pikiran saya tujukan padanya, kubuka hati pada perintah-Nya, firman-Nya biar tertanam dalam hatiku, memperbaharui karakter yang lama, melembutkan hati yang keras. Hanya oleh firman Tuhan saya diubahkan, saya harus berubah, tidak seperti dulu lagi, tidak takkan pernah lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mau bicara tentang diam, maju, atau mundur. Tapi jangan diartikan yang lain ya. Maju, mundur, cantik. Maju, mundur, cantik. Kadang-kadang kan kita ada dalam situasi kondisi bingung, bimbang, saudara ya. Harus maju, harus diam, atau harus mundur. Nah, ini saudara-saudara. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Mazmur 126. Mazmur 126 ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Mazmur 126 ayat yang ke-6. 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik.
Pemazmur di sini menuliskan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Maju, tapi ada air mata, menangis. Orang yang berjalan maju dengan sebuah penderitaan, dengan sebuah tekanan, dengan sebuah pergumulan, masalah yang dihadapi, tapi tetap maju. Maju bukan diam. Maju bukan tidak berbuat apa-apa, hanya berjalan saja maju, tidak. Sambil menabur benih, sambil berbuat sesuatu. Mungkin saudara-saudara, kalau saya sedikit mendramatisir begini, saya punya keperluan, saya punya kebutuhan. Dengan masalah yang saya hadapi ini, saya akan tetap maju, tapi saya tetap juga berkarya. Saya juga tetap menolong orang lain, saya tetap membantu orang lain, saya tetap berbuat sesuatu bagi Tuhan, saya tetap berbuat sesuatu bagi gereja. Mungkin hal-hal yang harus kita lewati seperti itu. Ini bukan sebuah keadaan yang nyaman, ini bukan sebuah keadaan yang enak, tetapi firman ini berkata, ada orang yang tetap berjalan maju, ada orang dengan mencucurkan air mata, tetap menabur, tetap berbuat sesuatu. Perhatikan baik-baik, apa yang diperoleh pasti pulang dengan sorak-sorai. Pasti pulang, tangisan itu, air mata itu diganti dengan sebuah sukacita, diganti dengan sebuah kemenangan, diganti dengan sebuah sorak-sorai. Dan di sini ditegaskan lagi, sambil membawa berkas-berkasnya, sambil membawa pundi-pundi, sambil membawa sesuatu yang menyenangkan. Apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dari pikiran, itu disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihi Dia, dan itu digenapi, saudara. Makanya saya kasih judul firman Tuhan pagi ini, maju, diam, atau mundur. Nah, mari kita bandingkan sekarang. Saudara buka Alkitab saudara, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca dengan suara keras, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggak. Nah, tadi bagian pertama firman Tuhan katakan maju sambil menangis dengan cucuran air mata, tetap menabur, tetap berbuat sesuatu, tetap berkarya, tetap mengerjakan bagian-bagiannya, dan pulang membawa berkas-berkasnya. Sekarang Yesaya menuliskan lain, saudara-saudara. Yesaya berkata lewat firman yang Tuhan sampaikan kepadanya, firman Tuhan Allah Israel bunyinya begini, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Mungkin saudara berkata begini, Pak Pendeta jangan ngebingungin dong, tadi suruh maju, sekarang suruh diam. Ini harusnya kayak mana sih? Maju apa diam? Berbuat sesuatu apa diam saja? Apa dong, gimana dong caranya? Kok membingungkan begini sih firman ini? Saudara-saudara, ini yang kita sama-sama mau pelajari pagi hari. Ada kalanya Tuhan berfirman kepada kita maju. Ada kalanya Tuhan berfirman kepada kita diam. Ada kalanya Tuhan berfirman kepada kita mundur. Ingat firman Tuhan berkata apa? Orang bijak, orang benar, pada waktu dia melihat malapetaka dia bersembunyi.
dia menghindar, dia mundur. Saudara-saudara, terus bagaimana caranya? Saya masuk kepada inti firman Tuhan pagi hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti kapan kita harus diam, kapan kita harus maju, dan kapan kita harus mundur. Yang terjadi adalah, saudara-saudara, catatan firman Tuhan, catatan khotbah saya pagi hari ini, saudara perhatikan baik-baik. Yang terjadi banyak kali, kebanyakan dari kehidupan kita adalah pada waktu kita melihat atau berhadapan dengan sebuah masalah itu, cenderung keadaan kita adalah mundur. Dengan tanda kutip, karena sebuah trauma dan karena sebuah ketakutan. Betul, kadangkala ada waktunya Tuhan berkata kepada kita, jangan mundur, diam. Tapi kita seringkali adalah mundur kita bukan untuk diam. Mundur kita bukan karena kita percaya kepada Tuhan, tapi mundur kita, diam kita karena rasa takut dan trauma dengan sebuah keadaan. Ini berbahaya, saudara-saudara. Karena Allah berfirman, Allah tidak pernah memberi kepada kita roh ketakutan. Kalau Tuhan senangnya fight, saudara-saudara. Ngapain takut-takut dengan corona? Ibadah-ibadah. Ada waktunya. Memang Tuhan izinkan kita harus seperti itu. Tapi ada waktunya juga Tuhan katakan maju. Nah, sekali lagi, bagaimana caranya? Sederhana, saudara. Inti firman Tuhan bagi hari ini, engkau harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hanya orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan, orang itu yang akan mengerti kapan Tuhan berfirman kepadanya harus maju, kapan Tuhan berfirman kepadanya untuk diam, dan kapan Tuhan berfirman kepadanya untuk mundur, untuk menghindar, untuk bersembunyi. Mari lihat ayatnya, saudara. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat 14. Yo, baca lagi dengan suara keras. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Perjanjian Tuhan itu diberitahukan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Pertanyaan saya sederhana buat kita semua pagi hari ini. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan hari-hari ini? Engkau tetap punya hubungan yang karib? Engkau apakah sudah mulai renggang? Apakah karena pandemik ini, saudara-saudara, hubunganmu dengan Tuhan sudah mulai renggang? Enggak ada lagi jam-jam doa, enggak ada lagi persekutuan yang indah. Kan enggak ada lagi ibadah di gereja, enggak ada lagi ibadah wadah, enggak ada lagi begini, enggak ada lagi begitu. Semakin terlena banyak anak-anak Tuhan. Tapi saya juga bersyukur kalau saya mendengar banyak kabar anak-anak Tuhan begitu rindu sekali, sampai mereka berusaha cari bagaimana caranya bisa mendapatkan siraman-siraman rohani dari internet, dari mana-mana. Bahkan lewat pandemi ini banyak orang-orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ada, saudara. Mereka yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan, izinkan saya berkata, saudara-saudara, penggenapan firman Tuhan mulai terjadi. Ingat, orang-orang yang hari-hari ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setelah pandemik ini berakhir, setelah kita bisa beribadah lagi, mereka adalah orang-orang yang akan lebih setia dari saudara. Dan benar seperti firman Tuhan katakan apa? Yang terdahulu
akan menjadi yang kemudian. Orang-orang yang sekarang berjumpa dengan Tuhan, orang-orang yang sekarang yang haus dengan Tuhan, mereka akan mengalami semangat yang dahsyat dan luar biasa. Caranya sederhana, saudara-saudara. Engkau harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga engkau mengerti kapan Roh Kudus berbicara kepadamu, engkau harus maju. Saya kasih beberapa contoh. Saudara ingat Daud? Daud adalah orang yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau dia menghadapi sesuatu, dia tanya, Tuhan gimana? Kejar apa enggak nih? Tuh, hebatnya Daud. Saudara ingat pada waktu Siklak hancur, mereka semua pergi, wanita-wanita ditawan, orang-orang anak sampai anak-anak ditawan, semua lembu sapi dibawa semua. Prajurit-prajurit marah kepada Daud. Ini gara-gara Daud sih. Semua ikut pasukan, gak ada yang jaga di sini. Nah sekarang lihat ini, semua diambil, semua ditawan, sampai istri-istri Daud ditawan juga. Kalau saudara baca Alkitab, Daud hampir dirajam dengan batu oleh pasukannya sendiri. Tapi pada waktu posisi yang seperti itu, sebetulnya kalau posisi seperti itu, saudara-saudara mungkin ya, kalau saya sedikit menaruh hidup saya seperti Daud, mungkin saya berkata begini, kok jadi saya yang disalahin sih? Siapkan pasukan, kita kejar langsung aja, saudara. Tapi tidak dengan Daud. Pada waktu semua orang menuding dia salah, justru dia datang kepada Tuhan. Apa yang harus aku buat? Mau kejar atau tidak? Kalau aku mengejar, apakah pasukan itu bisa aku? Bisa dilawan atau tidak? Bisa terkejar, tersusul atau tidak? Sia-sia enggak nih melakukan ini? Pada waktu Tuhan berfirman, kejar, aku serahkan mereka ke dalam tangan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Daud bisa menyusul, Daud bisa mengejar, bahkan Daud bisa mengambil alih, merampas kembali, merebut kembali. Tapi ada waktunya, saudara ingat, hanya satu orang anak muda, bahkan anaknya Daud sendiri, Absalom. Saudara ingat? Pada waktu Absalom mau mengkudeta kedudukan Daud, bapaknya sendiri, papanya sendiri. Tapi justru Daud mundur. Daud bersembunyi. Saya yakin pada waktu itu Yoab ada bersama dengan Daud. Panglima-panglima yang gagah perkasa ada bersama-sama dengan Daud. Bisa saja Daud berkata gini, ayo kita fight, maju, hadapi Absalom. Tapi saya yakin dan percaya, apa yang Daud kerjakan, karena dia sudah konfirmasi dulu. Dia punya hubungan yang indah dengan Tuhan. Dia punya hati yang berpaut kepada Tuhan. Maka Daud perintahkan kepada pasukannya mundur. Mundur, semua mundur. Saudara, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ingat beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Dari kematian sampai kenaikan dan sampai Roh Kudus dicurahkan. Minggu Pentakosta yang kita peringati kemarin. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tetap mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah Immanuel yang siap beserta dengan saya dan saudara. Kemanapun, dimanapun. Tapi bagaimana kita bisa mengerti bahwa dia beserta dalam hidupmu. Dia memimpin, dia bisa mengkonfirmasi kepada saudara apa yang saudara harus buat. Kalau kau tidak punya hubungan yang intim, kau tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini, mari kembalikan hubunganmu dengan Tuhan. Ayo, kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah miliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Lipatkan lututmu, ambil waktumu,
untuk kau bisa bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang indah Tuhan akan berikan kepada saudara. Saya kasih contoh yang kedua, ada seorang yang bernama Musa. Banyak hal yang dilewati oleh Musa. 40 tahun hidup Musa harus bergelimang dengan kambing dan domba. Itu gak mudah, saudara. Seorang yang berintelektual tinggi, belajar di Mesir, pernah duduk dalam sebuah istana kerajaan Mesir. Tapi dia justru harus turun jadi seorang gembala kambing domba. Sedih, saudara. Tapi Musa tahu persis, ini adalah sebuah proses yang dia harus lewati. Ada kalanya dia sepertinya dibuang, mundur jauh ke belakang sana. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan katakan, berdiri Musa, datang ke Mesir, bawa keluar orang-orang Israel. Dengan keadaan Musa katakan, Tuhan, aku gak fasih lidah, aku gak bisa ngomong, aku penuh dengan keterbatasan. Tapi Tuhan gak cari yang tidak ada pada Musa. Selalu Tuhan katakan, apa yang ada di tangan Musa? Ini cuma tongkat. Dengan tongkat itu aku akan bawa umatku keluar. Pengalaman Musa bersama dengan Tuhan, maka inilah yang membuat Musa terus menjaga hubungannya dengan Tuhan. Coba saudara buka dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Apa yang Musa katakan, saudara? Keluaran 14 ayat yang ke-13 dan 14. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi untuk selama-lamanya. 14, 2, 3. Tuhan dan kamu akan diam saja. Dahsyat bukan? Ketakutan yang menyelimuti bangsa Israel karena orang Mesir sudah dekat di belakang mereka mengejar, di depan mereka sebuah hamparan laut, kiri kanan mereka padang gurun, nggak ada tempat bersembunyi. Kalau orang berkata begini, sudah ada di ujung maut, kematian sudah ada di depan, mau lari kemana lagi? Tapi Musa dengan sebuah keyakinan, dan saya percaya ini adalah konfirmasi dari Tuhan. Amin. Ini konfirmasi dari Tuhan. Musa dengan lantang berkata, hei orang Israel, jangan takut, maju. Kita punya Allah yang hidup. Lihat, orang Mesir itu yang di belakang itu yang mengejar engkau akan lihat terakhir kali hari ini. Besok engkau tidak lihat lagi. Kita percaya dan janji itu digenapi, saudara-saudara. Apa yang dikerjakan oleh Allah lewat perkataan Musa, bangsa Israel melihat. Dan saya senang dengan ayat 14 ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan berperang untuk kamu, kamu diam saja. Ada waktunya memang kita harus diam. Tuhan yang berperkara ganti kita. Ada waktunya kita harus maju, ada kalanya kita juga harus mundur. Intinya, saudara-saudara, pagi hari ini dengar baik. Milikilah hubunganmu, bangun kembali hubunganmu, sehingga engkau terus terkonek dengan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Jangan terlena dengan keadaan ini. Pandemik ini akan membuat saudara terlena untuk
untuk tinggalkan Tuhan. Bermalas-malasan untuk saudara beribadah. Bermalas-malasan saudara untuk berdoa. Tapi biarlah lewat keadaan apapun, rohmu tetap menyala-nyala untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena gak ada yang bisa kita kerjakan tanpa kita dekat dengan Tuhan. Saudara akan salah melangkah. Tapi biarlah setiap apa yang Tuhan perkatakan lewat rohnya yang memberi damai sejahtera di hati saudara, saudara akan kerjakan itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini yang harus terus saudara tanamkan dalam hidup saudara. Mazmur 42 ayat yang kelima. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Sederhana. Ayo bangkit kembali. Ayo jemaat. Ayo saudara-saudaraku yang kekasih. Miliki semangat kembali untuk cari Tuhan. Cintakan Tuhan. Daud berkata begini. Aku senang kalau ada orang yang berkata kepadaku, mari kita ke rumah Allah. Gak ada hal yang membanggakan kembali kecuali ada orang-orang yang mengajak untuk beribadah, mengajak kita untuk berdoa, mengajak kita untuk bersekutu, mengajak kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari Bapak Filipus boleh maju ke depan. Mazmur 42 ayat yang kelima. Yuk baca bersama-sama. 42 buku Mazmur ayat yang kelima, 2, 3. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Katakan amin. Harusnya ini, saudara-saudara, semangat itu jangan hilang. Perhatikan baik-baik apa yang Mazmur katakan. Inilah yang ku kehendaki, yang menjadi sebuah keinginan pemazmur. Sementara jiwaku gundah gulana. Orang gundah gulana itu kan orang yang punya masalah, penuh masalah, menghadapi masalah. Tapi pemazmur katakan, ini yang aku kehendaki. Masalah boleh datang, masalah boleh banyak. Tantangan boleh aku hadapi, tapi aku akan mendahului setiap kerumunan orang-orang itu untuk mencari Tuhan, untuk menghampiri Tuhan, untuk pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita pada waktu saudara punya kerinduan untuk cari Tuhan, selalu saya ingatkan kepada jemaat ini, Allah lebih rindu untuk berjumpa dengan saudara. Ingat anak yang terhilang. Pada waktu dia baru melangkah dengan gontai, bingung, bimbang, apakah Bapakku akan menyambut aku? Dia jalan pelan sambil tertunduk, takut. Tapi firman Tuhan berkata, pada waktu Bapak itu melihat anaknya mulai datang jalan, dia sambut dengan lari. Dia buka tangannya, dia peluk anaknya. Tahukah saudara bahwa Tuhan rindu berjumpa dengan saudara hari-hari ini? Justru di tengah-tengah pandemik seperti ini, COVID-19, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan. Carilah Tuhan. Bersekutulah. Gak ada kekuatan yang kita bisa bangun dalam dunia ini selain kita melipatkan lutut kita cari Tuhan. Pagi hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Biar persekutuan yang indah Allah akan berikan kepada saya dan saudara. Ada kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan Tuhan akan berikan. Tapi yang Tuhan minta, ayo semangat lagi. Ayo bangun lagi cinta mula-mula, rasa haus, rasa lapar, rasa rindu akan Tuhan itu. Ayo bangun kembali, bangun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Haleluya.
haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, amin. Tak terselami bagiku, oh sungguh indah. Pagi hari ini, kekasih-kekasih Tuhan, saya mengingatkan lewat firman Tuhan, ayo bangun kembali hubungan intim dengan Tuhan. Allah sementara sedang menanti saudara hari-hari ini. Justru dengan situasi kondisi yang semakin tidak menentu ini, kita harus semakin intim. Kita harus terus cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Allah mengasihi hidup saudara. Allah sangat mencintaimu hari ini. Lewat tubuh dan darahnya, kita akan bersekutu dengan Tuhan pagi hari ini. Dan saudara akan terus berjalan dari kemenangan sampai kepada kemenangan yang sempurna. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
percaya akan pengorbanan-Mu. Kami percaya karena Engkau mati di kayu salib, kami boleh ada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu, terima kasih buat kemenangan, terima kasih buat anugerah-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Dan hari ini hamba berdoa, kuduskan roti dan air anggur ini jadi tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat umat-Mu menikmatinya, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah bangkit dan memiliki pengharapan yang baru. Bahkan mereka yang putus asa, mereka akan menikmati jalan keluar hari ini. Ada kekuatan, ada hikmat, ada kebesaran yang Tuhan akan nyatakan dalam setiap hidup kami. Sehingga nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati tubuh dan darah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Haleluya, sungguh indah, sungguh besar. Saudara-saudara yang sudah dilayani, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, kita mau mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya, haleluya. Oh, sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Amin, 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 amin. Sungguh indah. Mari pegang roti di tangan kanan saudara. Angkat tinggi ke atas. Percayalah, inilah tubuh Yesus yang Dia pecah-pecahkan buat saya dan saudara. Sehingga pada waktu kau menikmatinya, engkau sementara menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Engkau tidak sendiri lagi. Engkau berjalan bersama-sama dengan kekuatan Allah yang dahsyat. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Dia ada di dalammu. Dia bersekutu dengan engkau. Jangan sedih, jangan bimbang,
Jangan takut, percayalah. Sebelum kita makan dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Persiapkan cawan saudara. Pegang cawan di tangan kanan dan angkat tinggi ke atas. Inilah darah anak domba Allah. Yesus, Yesus. Darah ini menyucikan, menguduskan, memperbaharui hidup saudara. Bahkan lewat darah-darah yang tertumpah di kayu salib itu ada bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Percayalah, hari ini ada anugerah Tuhan yang besar. Engkau yang sakit, dengar baik, percayalah, Allah mengasihimu. Allah mengasihimu. Puji Tuhan. Sebelum kita minum, dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Berterima kasihlah buat anugerah Tuhan. Berterima kasihlah buat karya Tuhan. Dia mengerjakannya sempurna bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. Katakan, aku sembuh hari ini. Aku menikmati sukacita. Aku menikmati damai sejahtera. Aku menikmati kemenangan hari ini. Haleluya, 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 haleluya.
kemuliaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Tidak ada lagi yang berduka cita. Tidak ada lagi yang susah. Tidak ada lagi yang sedih. Kami semua melihat sebuah pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Karena kami tahu pengharapan yang kami bangun di hadapan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Makasih Tuhan buat persekutuan lewat tubuh dan darah. Kami bersuka cita pagi hari ini. Kami menang. Kami menikmati anugerah Tuhan yang dahsyat, luar biasa, menjadi bagian milik setiap kami. Berkat betul bagi setiap kami. Makasih ya Roh Kudus. Kami terima firman. Kami menikmati persekutuan indah dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya memberi pengumuman khusus bagi Jemaat Shekinah dan bagi kita semua. Saudara-saudara doakan minggu depan kita sudah bisa beribadah di gereja. Haleluya. Haleluya. Doa saudara-saudara. Saya akan menghadap kepada kelurahan. Nanti saudara akan dihubungi. Jemaat Shekinah akan diberitahu lewat grup, lewat telepon, apakah minggu depan kita sudah bisa beribadah di gereja. Kalaupun sudah bisa, berarti kita harus mengikuti setiap protokol dari kesehatan pemerintah, saudara-saudara ya. Kita sudah siapkan semua, termometer, suhu tubuh sudah ada. Jemaat diwajibkan pakai masker ke gereja, ya. Cuci tangan. kita hari-hari ini menjaga kesehatan dengan baik. Puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Terima kasih buat perhatian-perhatian saudara bagi kami, hamba Tuhan. Saudara, terima kasih buat apapun yang saudara sudah korbankan. Kami gembala mengucapkan Tuhan memberkati. Ya, doa kami biar jemaat Shekinah terus bersemangat bertumbuh untuk menikmati setiap janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Biar ucapan syukur itu senantiasa naik dan terus ada keluar dari mulut kita, apapun kondisi yang saudara hadapi. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, oh, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Di akhir ibadah kami pagi ini, kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang setia, yang sudah menopang, menolong, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar umat-umat-Mu tetap semangat untuk mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dari pemimpin pujian, singers, pemain musik. Tuhan, kami semua akan menikmati sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan menjadi bagian milik setiap kami. Persembahan-persembahan yang sudah dibawa oleh umat-umat-Mu kuduskan. Persembahan ini akan dipakai untuk mengelola pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan
umat-umat-Mu yang setia mengembalikan milik-Mu, Tuhan juga menyatakan anugerah-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Kesetiaan, kejujuran kami kepada Tuhan pasti diperhatikan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan tetap memberi kekuatan, kemampuan, hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk mengatasi pandemik ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami kembali boleh beribadah, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa bagi setiap para medis, dokter yang bekerja dengan giat, beri kekuatan, beri semangat. Keluarga yang ditinggalkannya pun di rumah, Tuhan tetap beri kekuatan, kesehatan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. TNI Polri yang tetap juga berjaga-jaga, Tuhan juga tolong. Setiap kami semua ada dalam perlindungan dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur, kami yakin dan percaya setiap kami semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi menjelang siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan amin dengan janji berkat saat untuk mengimaninya pasti terjadi. Firman Tuhan berkata, saat kita hidup benar, jujur melakukan firman Tuhan dengan setia, kita akan terus naik, bukan menjadi turun. Amen. Kita akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amen. Diberkati rumah tanggamu, Amen. diberkati setiap usaha pekerjaan mata pencarianmu. Amen. Anak-anakmu dijaga, dilindungi Tuhan. Amen. Masa depan mereka dijamin oleh Allah dari tempat yang maha tinggi. Amen. Pada waktu engkau masuk dan keluar dari rumah, ada penjagaan dan perlindungan Tuhan. Amen. Percaya dengan iman apa yang kau sudah tabur, kau akan tuai berlipat-lipat kali ganda. Amen. Ini janji berkat dari Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita pagi, siang, sore, bahkan sampai malam, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang kalian kedua menjemput kita semua di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya diberkati bersama-sama berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu kembali di minggu mendatang. Haleluya.